Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dengan video saya. Kita sama-sama bongkar soal matematika dari SD, SMP, dan SMA, dan serta SMK. Jika kalian suka, saya berharap kalian mau subscribe dan klik like untuk mendukung munculnya video-video selanjutnya akan saya bahas tuntas. Demikian anak-anak, mari kita mulai membongkar soal matematika. Baik anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kuartil dalam statistik matematika. Kita lihat di sini tentang pengertian kuartil. Biasanya kalian bingung, kuartil ini 4 artinya ya, kuartet ya kan, ada namanya kuartet, ada trio, ada kuartet, ada duet, trio, dan kuartet. Kuartil atau kuartil. Kuartil ialah suatu nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4, yang telah diurutkan ya, ingat, yang telah diurutkan ke dalam 4. Jadi kata kuncinya di sini. Jadi kata kuncinya ada di sini anak-anak. Diurutkan, ini diurutkan. Jadi diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Dalam menentukan letak kuartil data tunggal, kita harus melihat kondisi jumlah data n. Ini data disingkat n. Terlebih dahulu, begitu juga sama halnya dengan cara menentukan kuartil data kelompok. Kuartil pada suatu data dapat didapatkan dengan cara membagi data tersebut secara terurut ke dalam 4 bagian yang memiliki nilai yang sama besar. Nilai yang sama besar. Oke. Kuartil itu sendiri terdiri atas 3 macam. Ingat-ingat ya, 3 macam kuartil, yaitu diantaranya kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median Q2. Atau median maksudnya bahwa Q2 ini sama dengan median. Ini Q2 sama dengan median, nilai tengah. Kemudian yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Oke, demikian anak-anak. Berikutnya baik anak-anak, berikutnya adalah bagaimana kita caranya menentukan letak dari Q1 di mana, Q2 dan Q3 di mana ya. Dan apabila suatu data dilambangkan dengan garis lurus, letak kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas ialah sebagai berikut. Nih, pertama-tama kita tentukan tentang mediannya. Ini Q2, mediannya Q2 yang tengah-tengah. Kemudian sebelah kanan dan sebelah kiri kita tentukan lagi. Sebelah kanannya di sini Q3, pas tengah-tengahnya, data di atas Q2. Kemudian di sini Q1, data di bawah Q2 di sini. Ini 1/4 ya kan? 1/4. Jadi 1/4. Jadi 1. Jadi ini 1/4, ini ditambah 1/4, ditambah 1/4 data, ditambah 1/4 sehingga sama dengan 1 data. Sama dengan 1 data. Oke, itu caranya menentukan. Jadi mencari ini dulu, tengah, saya ulang lagi. Kemudian yang kiri dibagi 2, cari tengah-tengahnya. Kemudian yang kanan dibagi 2, cari tengah-tengahnya. Itu letak, cara menentukan letak Q1, Q2, dan Q3. Demikian pula nanti apabila akan mencari dengan data kelompok. Oke ya anak-anak ya.
Baik anak-anak, berikutnya adalah sebelum melakukan pembagian data, pastikan, jadi sebelum melakukan pembagian data, pastikan bahwa dalam data tersebut sebelumnya sudah kita urutkan dulu. Jadi sebelumnya sudah kita urutkan dulu, diurutkan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ilustrasi di bawah ini. Ini N data terurut, sudah diurut yang warna merah ini. Yang warna biru dibagi 4 ini. N plus 4 data, N plus 4 data, N plus 4 data, N plus 4 data. Q2 nya ada di tengah-tengah, kuartil tengah. Q3 nya ini adalah kuartil atas dan Q1 nya adalah kuartil bawah. Dalam mencari nilai kuartil untuk data tunggal, rumus dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Data ganjil dan data genap. Nanti ini anak-anak, dalam mencari data, dalam mencari nilai kuartil untuk data tunggal, rumus dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Untuk data ganjilnya seperti ini, kuartil bawahnya Q1 nya Q1 seperempat N plus 1, kemudian kuartil tengahnya Q2 X setengah tambah buka kurung N plus 1 semuanya. Ini setengah, bukan seperempat, setengah. Nah ini setengah ini dari sebenarnya 2/4. Jadi kalian biar tahu setengahnya ini sebenarnya adalah 2/4 anak-anak, 2/4. Nah 2/4 sedangkan jadi setengah N plus 1. Yang ketiga kuartil atasnya adalah X nya 3/4 N plus 1. N nya itu jumlah data. Oke. Sedangkan cara untuk mencari N genap, yaitu langkah-langkah mencari 3 nilai kuartil data tunggal untuk jumlah data genap ialah sebagai berikut. Carilah nilai yang menjadi nilai tengahnya atau median Q2. Kemudian kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah yaitu Q1. Membagi data sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Oke. Mudah anak-anak, mudah sekali ya. Oke, kita lanjut. Baik anak-anak, ini perhatikan tabel data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa di bawah berikut. Kalian lihat di sini, acak bukan? 78, 86, 57, 68, 56, 86, 78, 92, 68 dan seterusnya. Ini kita lihat acak ada 43. Kita urutkan nanti ini dari yang kecil sampai yang besar. Pembahasan langkah pertama, urutkan data dan carilah nilai mediannya. Kemudian data yang telah diurutkan dan nilai median dapat dilihat pada gambar berikut ini. Baik anak-anak, kita ketemu kembali. Kita lanjutkan yang tadi. Jadi kita urutkan data yang tadi, dimana diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini yang tengah-tengahnya medianya adalah Q2. Q2 nya ada di sini, ada angka 68 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 68 ya. Bagi 2 sama dengan 68. Selanjutnya carilah nilai kuartil Q1 nya. Q1 nya juga diperoleh dari yang depan ini. Q1 nya di sebelah kiri di sini. Pak besarkan ya, di sini dibesarkan sehingga dimana kita urutkan, kita cari tengah-tengahnya. Di sini ada angka 58, di sini 58 sama 60. Kita jumlahkan dibagi 2 hasilnya 59. Udah bukan? Ini data tunggal anak-anak ya. Demikian pula Q3. Q3 nya di mana Pak? Kita cari tengah-tengahnya di sini. Tengah-tengah Q3 nya ada di sini anak-anak. Nah ini adalah letak Q3 nya. Q3 nya sama dengan
78 ditambah 79 dibagi 2 sama dengan 78,5. Selesai. Mudah bukan? Dengan demikian kalian sudah memahami tentang bagaimana menentukan letak-letak kuartil bawah, kuartil atas, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas atau Q1, Q2, dan Q3 untuk data tunggal. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang data kelompok.